Kembali lagi bersama gue Jimio di YouTube channel gue. Dan ini adalah playlist bukan Wedding and Sangji Tips, tapi ini adalah playlist Ngoyo Ngobrol bareng Jimio. Dan yang pasti di episode kali ini gue tidak sendiri, ya. Kalau di Ngoyo harus ada Nodi. Karena dari dulu, dari 2 tahun, 3 tahun. Apa ya, 2-3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu. Nodi ini adalah teman saya, teman MC saya yang selalu mendampingi kalau kita lagi bikin workshop offline. Betul. Dan sekarang saya menjabat sebagai tukang ayam yang nemenin tukang baki. Ya, tapi yang pasti kenapa sih ngajak Nodi? Karena kenapa? Karena dia nggak bisa kalau nggak ada gua. Dia tuh segitu segitu pedulinya dan segitu pengen gua tuh ada di YouTube channel dia gitu. Ya bosen aja sih ngeliat gua doang gitu loh. Nanti kali-kali gua mau cari yang cantik nggak mau yang begini. Ada satu alasan lagi, karena nggak ada lagi yang mau bantuin saya. Gak juga. Selalu option pertamanya adalah gua karena deket rumahnya. bener, itu dia. Ya. Aduh, hari ini kita ngoyo alias ngobrol sama Jimmy gitu ya, dan kita mau ngobrol tentang hal-hal. Protes. Iya, gue mau protes sebenarnya. Ya. Mau ngobrol tentang hal-hal yang pengen gue protesin sama dia. Karena gini, selama ini kalau kita lihat YouTube channelnya seorang Jimmy Yu, banyak sekali pembahasan tentang Sangji, tentang wedding tips dan lain sebagainya. Gua punya profesi sebagai tukang ayam, nggak nyambung sebenarnya sama wedding. Tapi gue punya sampingan yaitu sebagai MC. Oke. Dan di keseharian gue sebagai MC, banyak sekali gue temukan pertanyaan dari klien-klien gue terutama. Yang sebenarnya harusnya bukan gue yang jawab gitu loh. Harusnya ini seorang Jimmy Yu yang jawab. Karena memang dari YouTube channelnya juga playlistnya sudah segitu banyaknya. Kenapa nggak diajak duet aja? Sebenarnya udah Pak diajak duet Pak. Cuman budget. Jujur. diajak duet udah, cuman masalahnya duit. Bukan duetnya. Nah, duetnya mau, duitnya nggak mau. Murah gitu. padahal men. Murah banget, kita mah masih Murah. ekonomis. You got what you pay lah. Iya, you Nggak? pay peanut to get monkey lah. Nah, So, ngomong-ngomong, mau protes apa? banyak banget ini yang mau gue protesin, terutama hal-hal yang berkaitan dengan istilah di dunia wedding, Oke. ataupun juga kebiasaan umum yang sampai saat ini mungkin masih berlaku, dan jawabannya tuh mulai beragam. Mulai dari katanya si ini mah begini, kata si ini begitu. Ya. Beda banget, dan Seputar ini apa nih? seputar wedding. Dan istilah-istilahnya, dan juga beberapa, mungkin kalau menurut gua kategorinya adalah tahayul. Ini benar atau enggak? Dari mana asal-usulnya? Gitu-gitu loh, Jim. Jadi yang mau gua tanyain hari ini sebenarnya seputaran itu aja. Oke. Perlu contohnya langsung? Boleh. So, Gua akan tanya sama seorang Jimmy Yu masalah tahayul tentang kok tanggal ini tanggal bagus atau bukan. Kok tanggal ini tuh bagus nggak ya buat wedding? Kok katanya kalau tanggal-tanggal yang begini tuh jelek buat wedding. Oke. Gimana, Jim? Oke. Ini sebenarnya udah pernah gue bahas di beberapa video yang lalu tentang lucky date. Ya. Ya, di Blogspot for Entry juga ada tentang lucky date 2021, 2022 juga udah ada. Dan memang ketika seseorang mau menentukan dia akan menikah, dia pasti akan cari pasangannya dulu udah jelas ya. Kedua, cari dananya dulu udah jelas. Betul. Ketiga, yang paling utama adalah dia harus cari tanggalnya kapan Ya. dia akan menikah ya. Nah, memang ada lucky date dan ada unlucky date. Itu memang ada. Ada Okay. lucky month, ada unlucky month. Jadi bulan-bulan yang biasanya harus dihindari itu adalah bulan-bulan, kalau kalender Chinese ya. Ini kita berbicara kalender Chinese. Cengbeng. Nah, kayak bulan-bulan sekarang nih ya. Bulan-bulan sekarang. Bulan Maret kemarin sebenarnya Cengbengnya udah lewat. Cengbeng kemarin tuh tanggal awal April biasanya. Bareng sama Paskah ya. Bareng kalau sama kemarin Paskah, ya. 2021 Nah, ini. bulan Oke. Cengbeng itu biasanya dihindari. Kedua itu bulan 7 setengah. Cheat gue. Cheat gue ya, itu adalah Ghost Festival. Ini juga gue udah pernah bikin videonya di Chinese Tradition. Betul. Ada. Tahun Silakan lalu gue ditonton. sempat lihat. soalnya. Ya. Nah, ini juga dihindar-hindari. Kenapa? Ya, itu nanti bisa ditonton di video lah. Udah gue jelasin juga. Oke, Cengbeng sama cheat gue. Gue ada lagi bulan 9, tanggal 9 kalender Chinese. Loh. QQ. Oh, iya. Pasti mau protes. Iya. Kenapa? Protes. QQ kan bagus, katanya everlasting. Nah, justru QQ ini dianggapnya Q itu kayak kue.
setan-setan. Oh. Ada Nggak juga usah yang sambil ngomong- lihat gua ngomong setannya. Enggak, kalau lu ngomongnya bukan setan. Setan. Beda nada. Beda nada penekanannya Beda ya. nada. Jadi bahasa Indonesia kita agak kayak bahasa Mandarin, ada Nah, penekanannya ya. betul. Terus juga ada yang ngomong QQ lama. Lama tuh artinya gini, nanti katanya bisa nggak kejadian karena kelamaan. Lama lagi. Ya inilah orang Chinese yang seneng dengan hal-hal unik. Padahal ya. kan kalau menikah terus tahan lama bagus ya sebenarnya. Biasa. Kalau bawa partner gini nih. Nah, Bener tapi- kan? Maksudnya long last dong harusnya iya, kan? bener. Nah, tapi ada lagi justru tanggal yang kalau tadi kan yang unfavorit. Unfavorit. Nah, yang favoritnya justru ada tanggal-tanggal yang unik. Contoh tanggal-tanggal cantik 88, 10, 10 Iya. itu favorit. Kemudian ada periode tertentu di mana itu periode bulan kabisatnya kalender Chinese. Contoh. Kalau kabisat Masehi kan 4 tahun sekali. Betul. Jatuhnya pasti di bulan Februari tanggal 29. Ya, ulang tahun Indigo Six. Iya. Nah, kalau misalnya di kalender Chinese itu 3 tahun sekali. 3 tahun Dan sekali. Kalau Nodi ingat, tahun lalu, Ya. 2020 ketika kita awal pandemi, bulan Mei dan Juni rame nggak? Mana? Nah, itu bulan kabisatnya kalender Chinese. Oh, jadi kalau gua Tapi- secara orang awam mah nggak nyadar ya. Maksudnya tapi- kalau emang masih pakai aturan itu rame. Rame, dan memang rame kan? Rame. Mei rame, Juni rame, tapi batal semua. Rame juga yang pospon. Karena kan awal pandemi. Betul. Nah, nanti akan terjadi lagi nih antara Maret tanggal 22 sampai April tanggal 19 2023, Oke. Juli tanggal 25 tahun 2025 sampai Agustus 22 tahun 2025. Oke, di tanggal itu Dan Nodita seterusnya, hadiahnya dan MC naik seterusnya. harga ya. Nah, jadi itu adalah lucky date, lucky month, lucky period untuk orang-orang Chinese menikah. Oke, berarti tadi ya ada 2 macam. Yang pertama yang dihindari, yang satu lagi yang paling disukai gitu ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga sekarang ada istilah yaitu semua hari baik. Iya. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini yang kami sebagai MC sangat suka. Ya, tapi Nat, kita breakdown ya Nat ya. Kita breakdown nih ya Nat ya. Hmm. Ini ajaibnya gini nih, kita breakdown. Kalau di kalender Masehi Januari, Ya. Januari, Februari, kan nggak disebut nih, aman Ya, kan? aman. Tapi kan ada Imlek. Betul. Biasanya orang juga menjelang Imlek nggak mau wedding sampai ke Cap Gome. Di Cap Gome rame. Berarti akan 2 bulan ini akan terpotong sekitar 2 mingguan. Ya. Itu tinggal sebulan setengah Hmm. ya. Maret, April ada Cengbeng. Ada Paskah. Ada Paskah. Orang Katolik, teman-teman yang beragama Katolik nggak bisa di Pemberkatan, di gereja. betul. Berarti otomatis hanya ada Januari full atau kepotong Imlek. Ya. Januari, Februari 1,5 bulan. Hmm. Maret, April, Aprilnya mungkin setengah bulan bisa. Jadi Ya. total 2 bulan nih dari 4 bulan nih. Mei, Juni aman. Tapi ada liburan anak sekolah. Tapi ada liburan anak sekolah. Tapi kita abaikan dulu lah. Oke, Kalau oke. nggak nanti jadi kasihan, pusing. Itu teknis ya. Ya, berarti udah berapa? 4 bulan 4 ya. bulan. Nah, Juli Agustus itu ada Ghost Festival. Oke. Biasanya. Oke. Itu akan terpotong 2 minggu lagi. Hmm. Biasanya tinggal 1,5 bulan. Jadi Ya. udah 5,5 bulan ya. September Oktober ada Double Ninth Festival. Hmm. Berarti udah potong seminggu lagi. Ya. Sisanya tinggal November Desember. Jadi sedikit not bulannya. Iya kan? Sebenarnya mah iya. Makanya jadi kalau melihat kalender Chinese maka akan ada penumpukan. Makanya orang suka ngomong gini, aduh wedding mah ramenya di ber ya. Nah, ini sebabnya. Jawabannya itu banyak banget pertanyaan yang masuk ke gua ketika ketemu klien, kok sebenarnya kalau merit di bulan April tuh bagus nggak ya? Nah, Kata mama saya, kata tante saya, ya. jelek bulan 4. Sebenarnya masalahnya bukan bulan 4-nya ya Jim ya, Iya. tapi ada apa di balik itu? Betul. Dan lagi pula mau lihatnya kalender apa? Betul, Mas Kalau kalender Edi. Chinese Chinese. itu bulan 3. Ya, Kalau kalender Masehi itu bulan 4. betul. Berarti kalau di kalender Chinese di bulan 3 sebenarnya masih oke dong. Oke. Berarti Mei yang enggak ya Mei itu jatuhnya jadi bulan 4 di kalau kalender Chinese. Dan kalau cheat gue-nya adalah di Agustus rata-rata. kurang lebih Kurang Agustus lebih. September. Ya. Nah, jadi akhirnya kan seru.
Betul. Karena rancu nih mau ngikut ke yang mana. Tapi kalau kata saya mending ikutin saya dan Jimmy. Kami Tanggal kosongnya kapan? Nah, tanggal yang paling bagus buat kalian menikah adalah tanggal di mana kami jadwal masih kosong. Bener. Apalagi yang mau diduetin. Bener. Dan ada duitin. Maksudnya diduitin juga. Ya, bener. Aduh, ngajak batur mah kode aja. Kode aja, tapi nggak apa-apa dong. Ini kan jujur, selain edukasi, tetap kita juga mesti makan ya, mesti jualan tetap gitu kan. Ini lapak gua loh. Iya nggak apa-apa, tapi kan gue diajak berarti gue boleh ikut jualan, Jim. Nanti ada kontak Nodi di bawah ya. Nah. Akan berkala gua keluarin kontak Nodi, Instagramnya aja ya. Instagram Kalau perlu, boleh. kalau nomor telepon nanti lu Gampang DM aja di dulu. stalker sama orang kan pusing. Iya. Ada DM pertanyaan aja apa lagi, dulu. Not? So. Banyak banget, Jim. Kalau tadi kan berhubungan sama tanggal dan waktu kapan melaksanakan pernikahan gitu kan ya. Nah, yang berikutnya ini banyak banget ketemu sama gua ini katanya di sampai gue catat saking banyaknya. Nah, ada beberapa tanggal yang juga memang disebut ini spesifik lebih ke tanggalannya ya. Iya, angkanya. Angkanya nih. Katanya memang ada yang angka-angka tertentu yang lucky date juga. Nah, di luar bulan ya. Nah, ini tadi udah sempat gua singgung sedikit masalah QQ tadi itu kan. Jadi memang orang Chinese juga senang nasihatin. Ini juga sebenarnya udah pernah gua bikin videonya mengenai takhayul angka. Betul, karena biasanya soalnya gini, akan berhubungan sama show juga katanya. Iya. Tapi kan kita, ini secara general kita nyebut angkanya. Ya, gua sudah membahas di video takhayul angka itu ada dari angka 1 sampai angka 9 dan 0, itu udah gua bahas. Dan memang ini jadi di highlight aja ya. Jadi memang kita, orang Chinese senang dengan angka 2, 8, 9. Oke. 2 karena as a couple, 2 orang. 8 karena tidak berujung dan memang Pak itu identik dengan Pak, artinya kemakmuran. Oke. 9 itu tadi Q, lama, everlasting katanya. Nah, atau mau cari lucky number berdasarkan perhitungan Shio yang tadi lu bilang. Nah, ini kan ribet ya kalau nggak salah ya. Ribet banget, dan itu nggak semua orang bisa. Kita harus melihat unsurnya, patsunya dan lain-lain. Wah, itu rumit banget. Atau malah sekarang unlucky-nya. Oke. 4 unlucky. Betul. 7 juga unlucky. Nah itu teh ke bawah-bawah, Not. Ngomong-ngomong yang 4 ini, ada juga yang nyanggah nih, Jim. Omongan katanya 4 itu jelek. Tapi 4 juga kaki kursi. Kalau kursi kakinya cuma 3, nggak bisa berdiri. Nah, gimana? Iya. Dia belum pernah ke Museum Replace Believe It or Not ada kursi kaki 3. Atau mungkin lu belum lihat di TikTok gitu kan, sekarang ada nih yang kursinya juga melayang. Duduk melayang gitu kan. Sebenarnya hal-hal seperti itu tuh sebetulnya itu disebabkan karena ya itu terlalu banyak kalau orang Indonesia itu selalu banyak didengar Hoax. Ya, hoax itu selalu didengar. Ini diresap, itu diresap sampai akhirnya pusing sendiri karena udah banyak bentrokan gitu loh. Benturan-benturannya banyak gitu. Contoh, saya pernah membahas mengenai tradisi suap ronde, tapi ada tradisi di gereja. Betul. Nah, kan bingung ya. Iya. Di gereja itu selayarnya harus tertutup, tapi harus suap ronde, kan bingung. Iya. Nah, jadi akhirnya ini informasi mengenai angka ini boleh didengar, boleh dipegang, kan tahayul. Betul. Ya, tahayul. Boleh didengar, boleh dipegang. Tapi gak usah dipercaya 100%. Ya, jadi balik lagi sama keyakinan masing-masing. Yes. Nanti orang akan komplain. Teman-teman mungkin akan komplain. Ya. Wah, Not, gila lu, gua lahir tanggal 4. Bulan 4. Lu bilang gua suwe. Gitu kan? Kan itu. Tanggal 4 bulan 4. Lah udah kelar kan itu urusannya. Betul. Gitu. Makanya yang memang mau pada komplain silakan tulis di komen, boleh ya, Jim ya? Iya. Tulis di komen aja komplain kalau misalkan pernah punya seliweran informasi tentang yang begini-begini nih. Kemarin ada, Not. Kemarin gua live IG nih. Ada yang ngomong gini. Katanya kalau nikah itu beda umurnya nggak boleh ganjil. Harus genap. Kelar nggak lu? Kelar. Atau ada yang bilang gini, kalau nikah nggak boleh di usia ganjil, harus di usia nikah lah. Kalau bedanya setahun. Dar lu yang nanya itu udah ada jodohnya belum?
Nah, nggak tahu. Kalau memang belum ada jodohnya, mending jangan dipercaya yang begitu karena nanti kamu semakin berat jodoh, bahaya gitu ya. Iya, dan bayangin kalau cuma beda setahun kan pasti salah satu ada yang ganjil. Betul, Nggak betul. mungkin genap dua-duanya. Betul, Gitu. betul. Gue juga ganjil. Ah, ya mana? Beda sama istri gue, lu genap ganjil? Genap. Genap ya? Genap. Tapi beda 2 kaki. Bedanya 4 loh gua. Oh, bedanya 4? Nah, justru katanya Oh. beda 4 itu katanya bagus. Kaki Nah, kursi. bingung kan, kaki kursi. Nah, tapi 4 katanya jelek sih. Tapi ya. kalau kursinya kursinya gede, nah, katanya nggak bisa 4. Kursi yang Ayo. kita dudukin hari ini cuma Satu satu lagi. kursinya. Cuma satu tapi duduk Iya. bisa menopang berat Udah. badan kita berdua. Lanjut pertanyaan berikutnya. Lanjut. Nah, kalau tadi kan masalah tanggal. Nah, ini gua kebetulan karena hari ini diundang ke YouTube channelnya Jimmy Yu, gua pakai baju warna merah. Asik. Karena kan dia tahu sendiri ya bahasan tentang bagus. bahasa. Kalau MC mahal gini, Pak. Bridgingnya Nah, bagus. Karena kan YouTube channelnya isinya kan begitu, tradisi dan lain sebagainya. Gua takut salah warna. Gua pakai warna merah, ternyata dia pakai warna hitam. Ini gimana coba, Ini Jim? sponsor. Oh, ini sponsor. Ini endorse, Oh. Third Deco. Oh, iya, iya, Kan iya, tahu iya, dong iya. di episode gua kan ada Third Deco. Iya, 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 iya. Itu endorse. Jadi gua mesti pakai. Karena saya belum di endorse, jadi saya pakainya ini baju endorsean dari Willy Kevinta, temen gue juga. Lu juga punya kan baju sok ini kan? nyambung. Tadi apa? Iya, ini baju gue pakai warna merah karena gue takut menyalahi aturan. Ternyata apakah sakental itu nggak sih, Jim, aturan kalau lu ngomong tradisi harus merah, lu ngomong tradisi harus nggak boleh putih, nggak boleh hitam dan lain sebagainya. Ini warna juga banyak sekali jadi pertanyaan. Susahnya adalah kita adalah orang Indonesia, lahir di Indonesia, Betul. warga negara Indonesia, Budaya Timur, punya dari suku bangsa Chinese, Ya. Tionghoa, yang masih menganut juga sedikit banyak tradisi dari Tionghoa, betul. dari Tiongkok, Mhm. ya. Di mana orang Chinese, orang Tiongkok asli itu mempercayai warna merah adalah warna kebahagiaan, Betul. warna kemakmuran, warna Mhm. kesuksesan, ya. Dan itu tidak bisa dibantah. Memang betul adanya. Memang betul adanya. Cobain tes sincahan pakai baju hitam. Popo Cobain. nyap apa tuh ya? Nah, cobain tes. Nah, sebenarnya kayak baju hitam, baju putih. Kalau gue mau nanya sama lu, pernah ngelayat dong? Pernah? Ya, emang kalau yang ngelayat keluarganya yang meninggal pakai baju hitam? Enggak sih, putih. Putih kan? Iya kan? Betul. Kalau nggak putih merah sekalian. Kalau yang merah sekalian tuh kalau orang yang sudah meninggal di atas 80 tahun. Oke. Bonusnya udah banyak gitu ya. Kalau yang baju putih rata-rata bajunya putih, bukan baju hitam. Nah, Sebetulnya karena yang gini. ngelayatnya mungkin pakai baju hitam. pengantin gua tuh banyak yang komplain. Kok si mami teh pengen warna dekornya merah. Gua teh nggak mau, terlalu Chinese. Nah, Anak zaman sekarang kan gitu, senangnya Nah. minimalis gitu-gitu Ya. ya. Kalau misalkan si mami udah ngobrol sama dekorator nggak mau banyak warna putih, Nah. bunga nggak mau warna putih, kan gue bingung. Nah, jangan salah, merah itu kan sekarang nggak tahu ya, gue sih kalau bagi gue sih kayaknya laki-laki pada umumnya ya warna merah tuh cuma 3 buat gue. Merah, merah muda, merah tua. Oh iya sih, sama gue juga. Kalau mau ditambahin lagi ada sih merah hati, merah cabe, Ah, merah ucuy. merah, iya bener yang gonjreng banget gitu kan ya. Iya. Iya, Jadi, iya. sorry. Jadi bagi gua merah tuh seperti itu. Cuman kan sebetulnya kalau kita ngikutin spektrum warna-warna merah tuh banyak. Ada magenta, ada fuchsia, Betul. ada shocking pink, ada apa pink pun masih termasuk warna merah. Merah, betul. Sebenarnya bisa diadaptate dari warna-warna itu. Kok gua nggak mau? Gua nggak suka semua warna yang berbau merah. Even pink sekalipun gua nggak suka. Nah, sekarang masalahnya gini. Ini adalah masalah kepercayaan. Ya. Ini masalah tradisi. Ya. Dengan tidak memakai warna merah tidak akan jadi sial kok. Ah. Tapi ini adalah bagaimana cara kita, kan orang tua kan tadi, Betul. bagaimana cara kita menyenangkan orang tua kita. Dan juga menghargai pendapat mereka gitu Yes, ya. karena jangan salah, menikah ini bukan, kalau gue ya, ketika gue as an MC, gue memandang sebuah resepsi pernikahan ini bukan acaranya pengantin. Pengantin mah baru mulai, Iya, betul. baru mulai beranjak masuk ke masyarakat sebagai suami dan istri keluarga baru. Diperkenalkan. Ya, tapi bagi gua, pesta pernikahan adalah pesta kebahagiaan orang tua telah berhasil melahirkan, membesarkan, mendidik, dan akhirnya menikahkan putra dan putrinya. Ya. Sedikit banyak, mereka yang sebetulnya jauh lebih bahagia karena mereka sudah sukses, sudah lulus jadi orang tua. Apalagi kalau semua anak-anaknya sudah dinikahkan. Nah, Double itu itu dia. ya. Jadi sebetulnya, kalau bagi gua, yang penting itu adalah orang tua, pendapat mereka. Kecuali mereka bilang, udah terserah lu deh. Iya, lu udah gede, lu tentuin pilihan Mama sendiri. papa ikut aja. Oke. Cuman kan, ya itu kembali.
Sekarang tema Gatsby. Iya. Identik dengan warna hitam, warna gold. Betul. Atau merah nyala gitu ya. Itu juga sebuah pilihan sebetulnya. Nah, tapi ketika di-combine ini akan jadi sangat-sangat rancu. Contoh, oke, gimana anak-anak, tapi papa cuma minta satu, ada logo Swansea, misalkan ya. Nah, ada logo Swansea, double happiness katanya ya. Oke, si anak menentukan temanya Gatsby, kayak tadi, hitam, gold, merah, glamor, tapi ada logo Swansea. Sebenarnya nggak jadi soal. Gini, masalahnya logo Swansea yang saat ini muncul di dekorasi-dekorasi itu kadang-kadang bentuknya suka terlalu kaku. Oke. Kayak anak tangga ada kotaknya gitu. Kaku. Sebetulnya kalau bisa diulik, dibuat kaligrafi dan lain-lain, itu huruf Swansea itu, logo Swansea itu bisa menjadi sebuah logo yang sebenarnya malah jadi keren. Oh, jadi nggak baku harus begitu ya? Nggak baku harus begitu. Mau bentuk tulisannya juga yang diadaptasi boleh? Bisa. Dan memang banyak kok. Memang banyak bentuk-bentuk yang orang sudah menciptakan supaya huruf Swansea itu menjadi samar. Oke. Karena orang sana juga rata-rata sudah mulai jenuh dengan logo Swansea itu. Yang ngejeblak seperti itu ya. Tapi masalahnya suka tidak suka. Swansea itu kan si itu suka, si satu lagi suka, jadi suka sama suka. Dengan adanya logo Swansea itu sebenarnya menggambarkan bahwa lu tuh bukan dijodohin. Iya, dan lu bukan nikah kepaksa. Iya, dan lu atau karena by accident gitu ya. Jadi lu menikah memang karena atas dasar suka sama suka. Betul. Gitu. Ya udah, berarti ini Swansea juga sebenarnya bukan berarti patokan wajib ada ya. Nah, dan juga lagi sama juga. Warna merah tadi dengan Swansea tadi juga kan yang gue udah bilang ada alternatif warna lain. Kalau orang Chinese nggak merah, oke. Orang Chinese suka loh sama warna ungu. Hah, bukan itu warna janda? Nah, kan ada beberapa yang ngomong gitu, warna janda duka, ungu. Jangan warna janda. Warna apa? Warna duka? Enggak, kalau gue taunya warna janda loh. Enggak, ini yang beredar di masyarakat ya. Kalau Katolik kan pastor face-nya suka warna ungu. Kalau lagi Minggu Palma ataupun juga Jumat Agung. Cuman katanya kalau orang Chinese masih oke warna ungu. Warna gold masih oke. Pink. Tadi gua udah sampaikan. Iya. Gitu, Oke, berarti itu boleh ya jadi alternatif selain merah tadi. Merah tadi. Oke, tapi kalau misalkan begitu nggak bisa menutup kemungkinan juga warna putih tetap ada sebagai aksesoris, boleh dong? Sebetulnya aksen. Kalaupun sampai memang kamu memang anti banget sama yang namanya warna merah, why not sih kalau memang merah itu hanya jadi aksen, dibalik malah. Oh, merah yang jadi aksen? Iya. Tapi putihnya jadi banyak dong kok? Nggak apa-apa. Karena itu sih hanya bagian dari dekorasi ya. Yang penting ada. Ya. Semoga bisa semoga bisa menjawab teman-teman kalau memang ada yang juga punya pertanyaan yang sama. Yes. Yang tadi gua tanyain sama Jimmy, gua protesin sama si Jimmy. Yes. Jim, selanjutnya yang gua suka bingung lagi adalah ketika ngomong masalah kok sebenarnya kalau gua mau merit, gua teh boleh ketemu nggak sih sama pasangan gua sebelum hari H? Dipingit. Oke. Susah ngomongnya. Masalah dipingit ini ya, ada yang sampai sebulan. Waduh. Ada yang sampai seminggu. Waduh. Terus gua bilang, kalau di zaman sekarang wedding itu harus technical meeting. Betul. Yang paling telat tuh 1 minggu sebelum acara tuh kita harus technical meeting. Iya. Lalu dipingit 1 bulan. Gimana kita meeting? Pakai topeng. Atau online meeting, terus jangan nyalain kameranya gitu ya. Bisa kan gitu. Cuman yang masalah dipingit ini sudah menjadi sebuah tradisi yang akhirnya udah banyak penyesuaian kali ya, karena udah nggak sesuai banget dengan kondisi saat ini gitu. Jadi dipingit itu rata-rata sekarang 1 hari lah, one night before, nggak boleh ketemu. Oke. One day before. Kalau gua, Jim, nggak tahu lu boleh koreksi gua kalau gua salah ya. Gua selalu menenangkan. Kalau gua sih sifatnya lebih menenangkan si pengantin. Karena toh zaman sekarang juga seperti yang tadi lu bilang bahwa sudah mulai pudar juga nih masalah tradisi. Dan kalau gua kan jujur tidak mendalami tradisi sedalam lu. Jadi gua sih lebih banyak untuk menenangkan si klien-klien atau calon pengantin gua dengan ngomong adalah sebenarnya bukan gimana. Dipingit ini adalah lebih ke biar nanti lu ketemu sama si calon lu di hari H, itu lu akan dapet efek surprise-nya. Dalam artian panglingnya. Minimal lu malam masih bareng-bareng masuk ke hotel, ke kamar masing-masing. Pas make up kenapa nggak boleh ketemuan dan lain sebagainya. Gue biasa menenangkan dengan cara ngomong bahwa ini adalah anggap aja nanti lu bisa dapetin surprise dengan perubahan drastis dari si cowok. Misalkan tadinya gondrong, malam itu dia panggil
barber gitu ya. Dipangkas tiba-tiba ganteng kayak Jimmy Yu nih habis pangkas kan. Atau kalau nggak misalkan si cewek juga dandanan tadinya ya tanpa make up begitu apa adanya. Hari H didandanin oleh makeup artist cetar jadinya wah banget. Bisa. Atau juga ada yang suka ngomong gini. Kenapa sih dipingit? Karena supaya jangan sering-sering ketemu karena tekanannya mau menikah tuh stresnya tuh tinggi, takutnya berantem. No, oke. Ya, jadi kenapa sih lu mukanya nyebelin? Bahaya ya, kenapa sih lu nyolot? Nggak gitu juga. Gitu. Nggak Jadi, gitu juga. akhirnya udahlah, jangan ketemu dulu aja deh. Atau nanti juga setiap hari ketemu. Katanya. Ada yang ngomong begitu. Nah, tapi sebetulnya faktanya cerita awalnya ada asal muasal budaya dipingit itu karena zaman dulu itu orang menikah tuh dijodohin. Ah, I see. Dijodohin. Ini nyangkut sama sejarah Sanggit dulu ya? Sejarah Sanggit. Nah, dijodohin. Kenapa nggak boleh ketemu? Tahu nggak? Namanya juga dijodohin, kawinnya juga dipaksa, kenal juga enggak. Iya ya. Dan pengantin zaman dulu, kalau lu masih ingat talk show gua yang kita lakukan 2 tahun 3 tahun yang lalu, pengantin cowok tuh baru bisa melihat muka istrinya pada saat setelah malam pertama, betul. Di kamar pengantin dibuka selayarnya. Tanda kutip setelah pemberkatan lah intinya begitu ya. Wow, cantik. Asik. Wow, surprise. Itu balik lagi dibuka. Ya. Wow, kenapa istri gua begini gitu kan. Seumur hidup itu istri lo. Ya. Nah, kalau bayangkan kalau dia udah ketemu sebelumnya, ternyata dia nggak serg sama istrinya, udah nggak bisa apa-apa lagi. Jadilah sinetron-sinetron yang ada di TV ya. Ya, jadi jangan diketemuin lah. Ya, jadi jangan diketemuin supaya dia nggak usah lihat lah istrinya yang mana, pokoknya terima tahu aja. Kalau zaman dulu memang kejam ya, jadi kejamnya sampai segitunya bahwa ya lu ketemu sama udah dijodohin, ini yang penting terbaik buat lu, gitu kan? Maksudnya secara silsilah keluarga gitu. Dan memang kehidupan di sana sendiri juga memang keras loh. Gue makan pernah sempat baca sampai usia tertentu lu belum menikah di sana itu, di China itu ada undang-undang yang mewajibkan orang harus dinikah paksa di usia batasnya sekian. Gue lupa usia berapa. Nggak tahu undang-undang ini juga masih berlaku atau tidak, tapi yang pasti itu ada. Waduh, ternyata kalau nggak menikah di umur sekian bahaya, maksudnya disebutnya lu telat lah atau apalah gitu ya. Hukumannya sosial gitu ya. Hukumannya sosial. Aduh gila nih. Gitu. Jim, haus gue Jim, minum dulu yuk. Ya udah, kita break dulu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, tapi jangan kemana-mana, terus ikutin semua video-video di YouTube channel gua. Kalau belum subscribe, like, komen, dan share-nya juga bisa kalian lakukan sekarang. Iya, ini kalau ngomong-ngomong suka ada yang pertanyaan-pertanyaan di luar yang kita obrolin, misalkan mau ditanyain, di komen aja nih. Ya, saya komen di bawah, atau bisa kontak ke gua juga, atau mau DM ke Nodi juga ada. Nodi boleh. Dari tadi sudah muncul ya Instagramnya. Dan gimana nih? Nanti kalau rame komennya kita lanjutin. Pertanyaan masih banyak. Oke, ada part-part selanjutnya kalau memang kalian suka dengan video ini ya. Nodi Rahadian. Saya Jimmy Yu, pamit undur diri. Thank you Bye. sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Bye.